Teman-teman, kita benar-benar miris ya untuk tahun-tahun sekarang banyak sekali ya usaha-usaha UMKM mikro kecil menengah kecil ke bawah itu mengalami banyak kegagalan, dan tentunya banyak sekali tantangan untuk semua sektor bisnis di Indonesia ini yang mengalami beberapa penurunan ya, entah dampaknya seperti apa, dari apa yang teman-teman tahu sendiri lah ya gitu kan. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Nah, jadi kita ini mau sharing nih teman-teman ya, sekalian kita berbagi ilmu. Dan kalau misalnya teman-teman ada kritik atau saran, silakan yang membangun langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan kita bakal bahas nih kira-kira penyebab kegagalan itu dalam bisnis itu apa aja selain faktor eksternal. Nah ya, kita langsung tonton aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya ya, Aldo, dan di sesi ini kita bakal bahas ya, ini beberapa penyebab bisnis gagal dan sedikit tips nih ya buat teman-teman untuk mengatasinya agar dapat usahanya teman-teman itu dapat berjalan dengan lancar, insya Allah ya. Dan seperti yang saya utarakan bahwa ini murni disclaimer atas dasar namanya itu pengalaman saya pribadi ya, dan tentunya kita juga mengambil dari bahan-bahan dari yang lain gitu kan ya. Jadi penyebabnya itu pertama adalah kekurangannya dana, yaitu kalau menurut saya memang benar ya teman-teman ya, semakin besar profit yang mau didapatkan ya, tentunya itu semakin besar pula lah dana yang harus dikeluarkan atau modal lah ya. Jadi salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh bisnis terutama yang baru mulai itu adalah yaitu kekurangan dana, karena memang tidak memiliki modal yang cukup untuk mempertahankan biaya operasional mereka dalam jangka waktu yang panjang lah ya, ketika si bisnis ini mengalami namanya itu masa-masa fase yang sulit. Nah, solusi untuk hal ini adalah dengan merencanakan keuangan terlebih dahulu secara cermat ya teman-teman ya. Buatlah proyeksi pengeluaran, terus pertimbangkan sumber dana itu mau ngambil dari mana. Dan ini saya ada salah satu tips nih dari saya, ketika kita mau ngambil pendanaan kira-kira kalau misalkan teman-teman ketahui banyak sekali ya sektor-sektor bisnis ini sebelum mereka grow up itu mereka baru mulai aja udah mengambil pendanaan sumber permodalan itu dari bank, minjem duit lah gitu kan istilahnya. Yang sementara teman-teman ketika teman-teman minjam duit ke bank itu teman-teman akan itu dibebankan per bulannya, mungkin ya per minggu atau per bulannya itu dibebankan harus bayar gitu kan. Kalau misalnya nggak bayar nanti teman-teman harus bayar bunganya, dan itu adalah riba lah gitu kan ya. Dan riba kalau menurut kepercayaan saya itu berpengaruh banget untuk perkembangan bisnis teman-teman juga termasuk saya. Nah, jadi ketika teman-teman ngambil permodalan ke bank itu teman-teman kan dari per minggu atau misalnya per bulan tuh harus wajib bayar gitu kan. Kalau nggak bayar nanti dapat bunga. Sementara usaha teman-teman itu belum grow up gitu kan, belum berkembang. Jangankan berkembang, teman-teman profitnya belum jelas gitu kan, traffic ordernya belum kelihatan gitu kan. Nah, otomatis ini lambat laun akan mengganggu cash flow dari bisnis teman-teman, dan ini sangat berbahaya banget buat pemula, karena kalau ketika udah mendekati fase tanggal bayar itu, ketika uang nggak ada itu teman-teman, kalau nggak ada itu pasti panik dan bakal nyari sumber dana dari yang lain, dan itu benar-benar sangat kalau bisa tuh tidak boleh lah gitu kan teman-teman. Kalau bisa jangan sampai mengambil permodalan dari bank lah gitu kan, kecuali kalau pinjam ke orang tua mungkin bisa lah ya, pinjam ke istri juga bisa. Terus tujuan bisnis kurang spesifik juga bisa berpengaruh ya. Jadi teman-teman spesifiknya ini gimana ya? Jadi teman-teman kalau misalkan buat bisnis itu harus punya perencanaan yang matang. Contoh misalkan teman-teman nih kalau punya bisnis tinggal nih teman-teman, misalkan ngambil paket yang 1 juta atau yang 500.000, teman-teman harus ada perencanaan kira-kira ini tujuan bisnisnya tuh mau ke arah mana dan sampai mana. Otomatis gini teman-teman ya,
teman-teman tuh harus ada tujuan. Nah, sekarang mungkin teman-teman ngambil paket 500.000 contohnya kan. Terus teman-teman harus ada perencanaan atau misalkan ada tujuan pengen ngambil lagi di up lagi dananya itu ke paket 1 juta. Nah, dari proses 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta sampai nanti teman-teman buka toko, sampai teman-teman nanti dari reseller pindah ke agen. Nah, itulah disebut namanya itu teman-teman itu tujuan. Nah, jadi teman-teman harus punya tujuan bisnisnya itu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita, otomatis nanti teman-teman bisnisnya tuh akan jalan di tempat. Jadi ibaratnya yang penting lah jalan aja lah. Yang penting kita bisa makan bodo amat itu kan dapat berapa. Nah, itu itu benar-benar kalau misalkan untuk di sebuah bisnis itu nggak bakalan bisa bertahan lama, dan itu bukan tujuan dari sebuah bisnis. Nah, gitu kan lah ya. Terus selain itu juga teman-teman harus tidak mempunyai manajemen yang memadai terutama dalam masalah keuangan. Jadi teman-teman harus bisa memanage itu sumber keuangan. Maksudnya tuh keuangan di sini gimana? Teman-teman misalkan contoh harus memisahkan namanya tuh keuangan mana perusahaan atau misalkan keuangan pribadi. Contoh misalkan punya ATM untuk pribadi sama apa namanya itu perusahaan itu harus dibedakan. Kalau jangan disatukan nanti ya itu nanti kepake dari sana pakai dari sini, jadi teman-teman nggak tahu terus berapa nanti uang perusahaan yang dipakai teman-teman. Terus yang lebih apa namanya itu yang lebih signifikan lagi ada teman-teman kalau bisa itu perencanaan keuangan dari mulai modal gitu kan, terus nanti kita dapat income, dapat profit. Nah, sampai profit itu harus dihitung. Nah, gitu kan. Jadi jangan sampai ya masuk laci kita pakai aja, enggak. Jadi kalau misalkan udah dapat profit, nah itu nanti profit udah dibagi lagi kan, dibagi lagi nanti untuk kebutuhan berapa, terus untuk saving berapa. Nah, itu harus direncanakan dan harus mulai dihitung. Nah, itu kalau misalkan nggak seperti itu, manajemennya nggak bener, itu ya nggak bakalan bisa nanti si bisnisnya itu grow up. Nah, gitu ya. Nah, terus untuk yang offline mungkin lokasi bisnis juga berpengaruh ya. Lokasi bisnis yang strategis itu mempengaruhi traffic order benar, dan termasuk untuk yang di online. Jadi kalau misalnya di online itu teman-teman harus pintar nyari marketplace atau misalkan media sosial yang kira-kira teman-teman itu ini produknya itu bisa masuk enggak gitu kan. Teman-teman kayak sekarang mungkin TikTok, Instagram, Facebook atau YouTube itu mempunyai namanya itu apa ya sebutnya itu punya pasar masing-masing. Jadi teman-teman harus mengerti kalau orang di Instagram itu orang apa aja gitu kan, di TikTok tuh orangnya tuh apa aja, karakternya kayak gimana. Nah, itu harus teman-teman bisa memilah dan memilih. Nah, jadi jangan sampai salah pasar. Nah, seperti itu ya. Menentukan lokasi bisnis juga sama. Jadi kalau misalkan offline, teman-teman kalau bisa nyari tempatnya itu yang rame, tempat rame, banyak orang lewat itu di pasar. Terus namanya itu jauh dari namanya itu atau rawan banjir, jangan di rawan banjir gitu kan. Nah, seperti itu harus dipikirkan ya. Nah, terus yang selanjutnya itu teman-teman mungkin yang terakhir adalah pemasaran yang kurang efektif. Nah, ini berlaku buat yang offline sama online. Jadi gini teman-teman, kalau pemasaran berarti masuknya ke apa namanya itu ke marketing ya. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan namanya itu teknologi saat ini yang sekarang tuh udah benar-benar maju. Jadi teman-teman jangan promosi hanya sebatas offline. Jadi gabungkan antara promosi online sama namanya itu offline. Nah, kalau misalkan promosi offline ya teman-teman bisa datangi sana keluarga atau teman-teman untuk membeli produk teman-teman, atau misalkan masuk datang ke komunitas-komunitas. Kalau seperti Tingway itu kan banyak ya komunitasnya, bisa ke komunitas mancing mania bisa gitu kan, ke komunitas pokoknya komunitas dari apa sebenarnya untuk Tingway itu kalangannya tuh dari atas sampai bawah masuk semua, dari wanita terus tua muda ini bisa masuk. Bahkan yang mirisnya lagi ini teman-teman udah tahu ya untuk apa namanya itu untuk pasar Tingway itu konsumen itu udah dicetak dari belasan tahun ya, tapi apa namanya itu tuh teman-teman juga tahu ya, anak SD juga sekarang banyak yang udah merokok ya. Di sisi lain mungkin ada negatifnya, tapi ya positifnya buat penjual namanya itu bisnisnya Tingway yaitu ya lumayan bagus lah gitu kan. Nah ya, jadi kalau bisa teman-teman untuk apa namanya itu untuk marketing itu coba nyari pemasaran yang apa namanya itu yang efektif, bisa offline ataupun online. Terus apa namanya itu
mengambil produk yang kurang diminati pasar. Nah, itu tentunya apa namanya itu teman-teman itu sangat penting ya untuk produk ya. Jadi kira-kira produk yang nggak diminati pasar itu yang kayak gimana? Ya artinya produk-produk yang nggak laku di pasaran. Tapi kalau misalkan produk yang laku di pasaran itu kayak gimana? Kalau produk-produk yang laku di pasaran biasanya itu produk-produk komoditas. Nah, produk komoditas itu nggak ada matinya. Contoh kayak misalkan beras, bahan pokok, nah itu termasuk komoditas kan. Nah terus yang satu lagi nih yang teman-teman perlu ketahui itu produk, namanya itu produk yang saat ini saya geluti nih usahanya, dan saya udah berjalan lebih dari 2 tahun loh ya, dan alhamdulillah sudah banyak apa namanya itu progres-progres yang saya dapatkan dari jualan produk seperti ini. Ini produk apa sih? Ini produk namanya itu produk Tingwe. Tingwe itu singkatan dari linting dewe teman-teman. Jadi produk yaitu apa namanya itu Tingwe itu tembakau rasa. Nah kalau dulu ya mungkin untuk tembakau itu rasanya itu pahit ketir kayak gitu ya, tradisional gitu kan. Kalau sekarang ini udah berbagai macam rasa teman-teman. Ada rasa rokok pabrikan, rasa rokok-rokok, nah gitu kan. Terus ada rasa pelafor, buah-buahan, minuman, ada yang dingin, ada yang non es gitu kan. Itu udah lengkap dan banyak banget. Dan kalau saya tuh jualnya seperti apa? Jadi kalau teman-teman, saya jualan tembakau rasanya itu saya jual berikut perlengkapannya. Perlengkapannya apa aja? Perlengkapan alat linting kayak filter, alat linting, terus lem, paper. Nah itu beserta kelengkapan yang lain, aksesoris yang lain. Nah itu saya jual dalam satu paket. Nah dan saya itu kebetulan jualnya saya itu untuk namanya itu untuk reseller sama agen. Nah gitu kan. Makanya di sini tuh teman-teman saya apa namanya itu punya namanya itu program paket usaha. Jadi saya tuh mengadakan paket usaha dari 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta sampai 6,5 juta untuk buka toko. Dan itu teman-teman bisa bebas pilih sendiri kalau teman-teman mau jadi agen atau mau reseller. Nah, jadi untuk harganya benar-benar harga dari pabrik ya, teman-teman. Nah, seperti itu kalau untuk yang bisnis yang saat ini saya geluti. Kenapa saya pengen bisnis seperti ini? Karena memang ya ini lebih worth it, teman-teman. Saya menjalankan bisnis ini udah 2 tahun lebih dan sekarang memang banyak sekali tantangan, tapi alhamdulillah masih stabil. Dan untuk profitnya kayak gimana? Ini profitnya kalau menurut saya tuh lebih dari 100%, karena apa ya teman-teman, dari 1 kilo ini aja kita bisa dapat 700 batang. Ini modal dari kurang dari 150.000. Nah ini teman-teman bisa dapat produk seperti ini kan. Kalau misalkan di linting ini dapat 700 batang lebih lah ya. Terus nanti kalau dijual per batangnya itu jasa lintingnya 500 perak aja, itu teman-teman bisa mendapatkan namanya itu income sebesar Rp350.000 dipotong modal Rp150.000, itu teman-teman bisa dapat profit 100%. Nah, gitu teman-teman. Belum nanti apa namanya itu kita jual apa namanya itu alat linting, filter, paper, nah segala macam itu modalnya kecil banget. Nah, gitu kan. Dan tentunya teman-teman tahu ya kalau untuk jenis rokok itu adalah jenis produk yang gak bakalan ada matinya, karena 99% masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi produk seperti ini. Apalagi sekarang bea cukai naik terus, harga rokok makin mahal gitu kan. Ini bisa jadi solusi nih buat teman-teman yang pengen ekonomis juga sama pengen apa namanya itu mendapatkan sumber pemasukan income yang baru nih, walaupun cuma jualannya di rumah aja. Penasaran teman-teman, langsung japri aja buat info sama pemesanan ke admin kita di 0821 2025 7007, dan nanti bakal kita kasih katalog sama list paket usahanya. Nah itu teman-teman ya untuk video kali ini, karena memang takut kepanjangan. Nah gitu kan, waktunya juga terbatas. Nah kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Aldo Bako undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.